Kami akan menjelaskan tentang kehidupan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ajeng Siti Nurhapita. Saya dari kelas 12 IPA 3. Nama saya Nurul Minika dari kelas 12 IPA 3. Nama saya Siti Nur Fazila dari kelas 12 IPA 3. Saya Ajeng Siti Nurhapita. Di sini saya akan menjelaskan kehidupan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Nah, sebelumnya itu kita akan membahas tentang Orde Baru. Orde itu berasal dari kata Latin yaitu ordo. Ordo adalah susunan, aturan, deretan, serta ketertiban. Orde dapat diartikan sebagai adanya unsur-unsur yang diatur menurut suatu hukum atau prinsip atau ide tertentu. Kebijakan politik dalam negeri. 1. Pelaksanaannya pemilu pada tahun 1971. Pemilu yang sudah diatur melalui SI MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan melaksanakan pada tahun 1971 ini berbeda dengan pemilu pada tahun 1955, Orde Revolusi atau Orde Lama. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu yaitu Golkar. Dan kamu tahu, Golkarlah yang selalu memenangkan pemilu di tahun selanjutnya yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992 hingga 1952. Penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik menjadi 2 partai dan 1 golongan karya, yaitu yang pertama Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, gabungan dari Nahdlatul Ulama, Permusi, Partai PS2. 2. Partai Demokrasi Indonesia, gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Politik Katolik, Partai Murbah, IPKI, Parkindo. Yang ketiga, golongan karya atau Golkar. 3. Dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan, keamanan, dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. 4. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 atau Aka Prasetya Pancakarsa bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi secara selain Pancasila, bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil. Selanjutnya akan dibahas dengan rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ajeng Siti Nurhapita. Kebijakan politik luar negeri Indonesia antara lain: 1. Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada saat Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1965. Indonesia terkecil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Yang kedua, pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Pada tahun 1965 terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. 3. Memperkuat kerjasama regional dan internasional. Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional dan internasional. Beberapa upaya yaitu turut serta dalam pembentukan ASEAN Indonesia,
menjadi salah satu negara pendiri ASEAN, mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian, ikut berperan dalam KTT non-blok. Kehidupan ekonomi pemerintahan Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memberlakukan kebijakan ekonomi, yaitu trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLITA. Pada April 1969, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLITA yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. RPLITA ini akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. A. RPLITA 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, pakan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. B. RPLITA 2 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Yang C. RPLITA 3 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. RPLITA 3 menekankan pada trilogi pembangunan dengan menekankan pada asas pemerataan, yaitu yang pertama pemerataan pemenuhan kebutuhan rakyat pokok, yang kedua pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan, yang ketiga pemerataan pembagian pendapatan, yang keempat pemerataan kesempatan kerja, dan yang kelima pemerataan kesempatan berusaha. Yang keenam, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Dan yang ketujuh, pemerataan memperoleh keadilan. D. RPLITA 4 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Yang E. RPLITA 5 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Menitik beratkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan. Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLITA. Pada April 1969, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLITA yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. RPLITA ini akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. A. RPLITA 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. B. RPLITA 2 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Yang C. RPLITA 3 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. RPLITA 3 menekankan pada trilogi pembangunan dengan menekankan pada asas pemerataan, yaitu yang pertama pemerataan pemenuhan kebutuhan rakyat pokok, yang kedua pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan, yang ketiga pemerataan pembagian pendapatan, yang keempat pemerataan kesempatan kerja,
Dan yang kelima, pemerataan kesempatan berusaha. Yang keenam, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Dan yang ketujuh, pemerataan memperoleh keadilan. D. Repelita 4. 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989 menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Yang E. Repelita 5. 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994 menitik beratkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Yang F. Repelita 6. Dimulai pada tahun 1994, pembangunan berfokus pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia. Repelita 2. 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979 menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Yang C. Repelita 3. 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984 Repelita 3 menekankan pada trilogi pembangunan dengan menekankan pada asas pemerataan, yaitu yang pertama pemerataan pemenuhan kebutuhan rakyat pokok, yang kedua pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan, yang ketiga pemerataan pembagian pendapatan, yang keempat pemerataan kesempatan kerja, dan yang kelima pemerataan kesempatan berusaha. Yang keenam, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Dan yang ketujuh, pemerataan memperoleh keadilan. D. Repelita 4. 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989 menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Yang E. Repelita 5. 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994 menitik beratkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Yang F. Repelita 6. Dimulai pada tahun 1994, pembangunan berfokus pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia. Saya Aminatul Kirom Syuhada akan melanjutkan penjelasan dari Siti Norvajia. 2. Revolusi hijau. Revolusi hijau yaitu suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern untuk meningkatkan produksi pertanian. Umumnya dilakukan 4 usaha pokok, yaitu A. Intensifikasi. Intensifikasi yaitu penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk memanfaatkan lahan yang ada guna memperoleh hasil yang optimal. Yang B. Ekstensifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal. C. Diversifikasi, yaitu keanekaragaman usaha tani. Yang D. Rehabilitasi, yaitu pemulihan daya produktivitas suatu sumber daya pertanian yang sudah kering. Terjadinya reformasi itu karena pengaruh dari kebijakan-kebijakan yang tadi sudah disebutkan. Sekian dan terima kasih.